Halo, salam sehat untuk kita semua, untuk warga Semensi, Bapak Ibu guru dan pegawai serta seluruh siswa SMK Negeri 1 Singaraja. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait tentang pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan. Baik, kita mulai dari waktu pelaksanaan. Sesuai dengan hasil rapat dan juga koordinasi, maka PTM terbatas di SMK 1 Singaraja akan dilaksanakan mulai hari Senin 4 Oktober 2021. Nah, siapa saja yang akan melaksanakan PTM? Nah, ini ada syaratnya ya. Syarat siswa yang bisa mengikuti PTM terbatas adalah: satu, siswa yang telah menyetorkan surat izin dari orang tua untuk mengikuti PTM. Ya, ini sudah dikoordinir oleh Wakak Siswaan. Semoga sudah semuanya menyetorkan. Kemudian yang kedua, siswa telah divaksin 2 kali, dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Nah, ini juga sekolah sudah memfasilitasi pelaksanaan vaksin ya beberapa waktu yang lalu. Nah, bagi yang belum vaksin tentunya mohon agar segera divaksin ya, tentu 2 kali ya. Baik, kemudian guru dan pegawai juga ada persyaratan, yaitu seperti yang tadi ya, yaitu sudah divaksin 2 kali. Baik, informasi berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran di kegiatan PTMT ini. Nah, SMK Negeri 1 Singaraja nanti akan melakukan pembelajaran dengan kombinasi ya. Ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas, yang nanti kita singkat dengan PTMT. Kemudian pembelajaran daring dan pembelajaran mandiri. Saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama untuk PTMT itu adalah pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan di sekolah ya, dan wajib didampingi oleh guru dengan menggunakan ruang pembelajaran sesuai keperluan. Ya, bisa di ruang teori ataupun bisa di ruang praktik. Itu penjelasan tentang PTMT ya. Kemudian PM, jadi nanti kita ada singkatan PM nanti ya. PM itu pembelajaran mandiri yang dilaksanakan oleh siswa di rumahnya masing-masing tanpa didampingi oleh guru secara daring ya, tidak didampingi guru secara daring. Nanti beda dengan pembelajaran daring ya. Jadi pembelajaran mandiri ini siswa belajar sendiri tanpa ada guru gitu ya. Jadi siswa mengerjakan tugas terstruktur yang diberikan sebelumnya oleh guru sesuai dengan jadwal regulernya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. PD itulah pembelajaran daring yang wajib didampingi oleh guru secara daring dengan memanfaatkan media daring sesuai kebutuhan dan kemampuan ya. Nah, untuk ini tentunya seluruh siswa sudah memahami ya. Bapak guru juga sudah memahami karena selama ini kita melaksanakan pembelajaran daring. Nah, mungkin yang terkesan baru adalah pembelajaran mandiri ini dan tentu PTMT. Baik. Nah, informasi selanjutnya bahwa PTMT ini dilaksanakan tentu ya dengan kata terbatas ini kita batasi ya dari sisi jumlahnya. Maksimal 50% dari kapasitas sekolah kita tentu ya. Nah, sehingga kita melaksanakan PTMT dengan model nomor absen ganjil dan genap. Ya, PTMT diikuti oleh siswa bernomor absen ganjil, nanti kita sebut dengan kelompok ganjil. Kemudian minggu berikutnya dilaksanakan oleh siswa bernomor absen genap, jadi kelompok genap. Sehingga dari tanggal 4 sampai seminggu itu siswa ganjil lah yang nanti mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, terus siswa genap bagaimana? Siswa genapnya ada di rumah untuk mengikuti pembelajaran mandiri. Nah, ini dia keterangannya. Di pada saat kelompok siswa ganjil melaksanakan PTMT, kelompok genap melaksanakan pembelajaran mandiri. Jadi di rumah ya, tanpa didampingi oleh guru melalui daring. Ya, serta mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh guru pengajar. Ya, berlaku juga sebaliknya. Jadi siswa yang PTMT juga tetap mengisi daftar hadir yang tentu diberikan oleh guru ya. Nah, apa yang dikerjakan oleh siswa yang di rumah PM ini, apa yang dikerjakan?
Di pembelajaran mandiri ini anak-anak mengerjakan tugas yang sebelumnya sudah diberikan oleh guru pada saat minggu lalu ya, di hari yang sama. Ya, misalnya hari Senin ada pelajaran apa misalnya, ada pelajaran stok opnim itu misalnya, di guru memberikan materi dulu, kemudian diakhiri dengan tugas. Nah, tugas yang diakhiri di hari Senin ini dikerjakan Senin depan ya oleh siswa yang melaksanakan pembelajaran mandiri. Kemudian pembelajaran daring, disingkat dengan PD, ini diikuti oleh seluruh siswa, kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, sebagaimana yang sudah anak-anak lakukan selama ini, ya, disebut dengan pembelajaran daring. Nah, kapan PD, kapan PM, kapan PTMT nanti akan dijelaskan kemudian ya. Nah, ini dia, PTMT ini mengutamakan mapel produktif. Jadi mata pelajaran yang produktif itu yang diutamakan dilaksanakan PTMT. Sementara mapel non produktif diupayakan dengan dilaksanakan dengan mode pembelajaran daring tadi ya. Nah, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan jadwal reguler ya. Jadi seluruh siswa, seluruh warga sekolah sudah mengetahui jadwalnya. Senin mapel apa saja, Selasa apa saja. Nah, itu tetap kita gunakan. Tetapi waktu pembelajarannya kita modifikasi ya, sehingga aktivitas di sekolah itu bisa kita batasi. Nah, ini dia pembagian waktu pembelajaran. 1 JP itu kita ekuivalensikan dengan 20 menit. Sehingga dari 11 jam pembelajaran itu dimulai dari jam 8, nanti pulangnya jika penuh ada di sekolah itu jam 11 lebih 55 menit sudah pulang. Berikutnya, jurnal pembelajaran sudah dibagikan ya pada seluruh warga sekolah. Ibu Bapak guru sudah mendapatkannya, begitu juga dengan siswa. Di sini kan saya jelaskan jurnal tersebut, termasuk juga PTMT, PD, PM yang tadi kita sudah bahas ya. Diambil contoh ini satu contoh jurnal kelas 10 ya. Di hari Senin, kondisinya seperti ini jurnalnya. Terlihat di sini untuk mapel informatika, anak-anak melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi, anak-anak masuk jam pertama. Tadi kan di pembagian jamnya kan jelas ya, jam 8 sudah mulai. Ya, jadi anak-anak diharapkan datang sesaat sebelum jam 8 itu ya. Jadi jam 7.30 sekitarannya lah sudah hadir di sekolah. Kemudian melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 3 jam. Ya. Ini bisa dilihat di keterangan 3 jam. Diajar oleh guru kode 38. Silakan dicek lagi di jadwal, itu sudah dilengkapi dengan nama-nama guru sesuai dengan kodenya. Dan yang terpenting ini ruangannya. Sehingga anak-anak ketika masuk tidak bingung mencari ruangan. Di sini sudah lengkap. Di anak-anak yang belajar informatika di hari Senin ya, nanti langsung menuju ke Labkom TIK ya, langsung menuju ke Labkom TIK. Di manakah ruangan ini? Nah, untuk kelas 10 tentu masih belum begitu hafal ya denah ruangan atau sekitaran gedung-gedung yang ada di sekolah. Nah, kami juga sudah menyiapkan denah ruangan. Jadi silakan dipelajari itu ya, sehingga ketika masuk bisa menuju ke ruang yang dimaksud ya. Nah, kemudian di jam keempatnya mestinya masih ada informatika ini, tetapi kita berikan siswa pulang. Ya, jadi jam ini tidak lagi dimanfaatkan untuk belajar, tapi dimanfaatkan untuk siswa pulang. Karena di jam kelima pembelajaran non produktif ini, bahasa Inggris, seni budaya dan seterusnya dilanjutkan oleh siswa di rumah dengan menggunakan pembelajaran daring sebagaimana biasanya ya yang dilaksanakan oleh warga sekolah selama ini ya. Bisa dipahami ya, jadi penjelasan tentang jurnal ini. Contoh lain, ada jurnal yang lain nih hari Selasa. Nah, ini semuanya PTM nih, semuanya PTM, berarti nggak ada masalah. Jadi seluruh mapel yang ada di hari Selasa ini yang kebetulan sama ini dilaksanakan di sekolah. Nah, sama juga ini keterangannya adalah kode guru, silakan dicek nanti siapa yang mengajar, siapa yang punya kode 79. Kemudian tempatnya di aula ya. Jadi dengan mudah bisa didapatkan ini, dicari ruangan ini. Contoh penjelasan jurnal yang lain. Nah, ini dia.
Jam pertama, jam kedua PD. Berarti anak-anak yang mendapatkan jurnal seperti ini, jam pertama kedua ada di rumah. Di rumah dulu, pembelajaran daring dengan mapel PPKN. Nah, di jam ketiganya, jadi setelah 2 jam belajar PPKN di rumah, baru kemudian masuk, baru berangkat ke sekolah. Dan tiba jam keempat, jadi diharapkan tiba jam keempat. Ini berarti nanti siswa itu masuknya tidak bersamaan ya, tidak selalu bersamaan di jam pertama. Dia akan bergelombang, ada yang masuk jam pertama, ada yang masuk di jam keempat ya, seperti kondisi jadwal ini. Ya ini mudah-mudahan bisa membuat kemungkinan berkerumun di depan itu menjadi lebih kecil ya. Jadi bisa terbataslah jumlah warga sekolah yang berkerumun di pintu depan. Nah, kemudian jam keempat belajar PTMT sampai terakhir. Kemudian contoh jurnal yang lain, ini dia. Tadi disampaikan bahwa diharapkan atau diutamakan mapel produktif yang PTMT. Tapi bisa dilihat di sini Penjas. Nah, ini juga diharapkan juga PTMT ya. Jadi pembelajaran tatap muka karena memang lebih banyak praktiknya. Nah, kemudian ada bahasa Inggris di tengah-tengahnya yang mestinya daring, tetapi kita tetap laksanakan PTM agar tidak pulang nanti, anak-anak tidak pulang kemudian masuk lagi biar tidak seperti itu. Nah, karena mapel non produktif ada di tengah-tengah, maka kita juga berikan pembelajaran tatap muka. Demikian sehingga seluruh mapel yang ada di hari Kamis ini pembelajaran tatap muka, walaupun ada di tengah-tengahnya mapel yang non produktif ya. Oke, nah itu beberapa penjelasan tentang model jurnal yang sudah dibagikan kepada seluruh warga sekolah. Nah, pada saat istirahat juga, tadi saya lupa menjelaskan di jurnal sebelumnya, istirahat juga ada kode guru di sini. Jadi setiap istirahat ada kode guru, yang artinya bahwa guru ini juga tetap ada di ruangan tempat belajarnya untuk mendampingi siswa yang beristirahat, sedang menikmati konsumsi yang dibawa. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan jurnal-jurnal yang tadi ya, dengan menganalisis seluruh jurnal itu, maka ini kesimpulan di hari Senin ya, bahwa kelas 10 akuntansi A itu masuk jam ke-1, kemudian pulang jam ke-4. Akuntansi B masuk jam ke-5, pulang jam ke-8. Jadi sangat bervariasi. Nah, ini penting kiranya dimiliki data ini oleh petugas yang ada di depan ya. Jadi satpam, kemudian juga sekbid yang mungkin ditugaskan di depan untuk pengecekan, sehingga bisa mengetahui penyebaran siswa yang masuk maupun pulang di tiap harinya. Ini juga sudah disebarkan ya di beberapa grup sekolah. Mohon dicermati. Berikutnya dijelaskan tentang pos kedatangan dan aktivitas belajar siswa. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, siswa diharapkan telah sarapan atau konsumsi gizi seimbang ya, mudah dipahami. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah, siswa dipastikan dalam kondisi sehat ya, tidak memiliki adanya gejala umum. Jadi kalau sakit ya silakan anak-anak yang semestinya jadwalnya itu PTMT dipersilakan beristirahat di rumah. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, siswa dipastikan menggunakan masker medis yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Apabila anak-anak melanggar ini, tentu nanti di depan ya, di pintu utama akan ditegur oleh petugas ya. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah juga, siswa dipastikan membawa perlengkapan pribadi ya. Yang sering-sering pinjam pulpen ini mohon ya, jangan sampai lagi terjadi hal seperti itu. Pastikan anak-anak membawa sendiri alat-alat belajarnya. Kemudian siswa diharapkan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ini mohon diperhatikan ya, poin kedua. Jadi pada saat istirahat, anak-anak nanti akan menikmati konsumsi. Ya tentu sebagaimana yang disarankan, membawa dari rumah ataupun mungkin dibelilah di perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Siswa hadir sekitar 30 menit sebelum pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Nah, untuk poin kedua ini nanti akan dijelaskan kembali ya, apabila mungkin karena cepat-cepatan itu kan, atau tidak sempat menyiapkan ini,
Ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Siswa dilarang keras berkerumun. Ya, siswa dilarang keras berkerumun. Nggak boleh nanti ada yang berkerumun, bercanda begitu, kemudian ngobrol-ngobrol dalam jumlah siswa yang banyak. Nah, ini seringkali ya kami ya guru-guru ataupun petugas itu ya menegur ketika ada siswa demikian. Abai, kemudian maskernya dilepas, diskusi, ngobrol dengan. Nah, ini saat ini sangat dilarang ya untuk melaksanakan aktivitas semacam itu. Mohon betul-betul dicermati dan dilaksanakan tentunya ya. Baik, kemudian kita lanjut. Siswa yang tidak siswa yang tidak membawa sepeda motor dicek di pos cek 1 di pintu masuk sekolah. Jadi tentu ada yang membawa motor dan ada yang tidak. Yang tidak membawa motor nanti dicek suhu tubuhnya di depan, di pintu masuk. Kemudian disemprotkan hand sanitizer. Bagi siswa yang membawa motor nanti dicek di pos cek 2 ya. Nanti kita membuat 2 pos ya. Ada pos 1 di depan pintu, kemudian pos cek 2 nanti di depan pintu parkir bertingkat ya. Jadi sebelah Parmesane di lapangan basket, nanti di sana yang dicek ya anak-anak yang membawa sepeda motor. Siswa juga mengikuti pemeriksaan kesehatan di tiap pos ya, berupa pengecekan suhu tubuh dan gejala umum yang lainnya. Untuk hari pertama anak-anak juga diharapkan menyetorkan surat izin dan atau surat tanda bukti sudah divaksin itu di hari pertama pembelajaran tatap muka ya. Tentu bagi yang belum mengumpulkan sebelumnya ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Setelah melalui pos pengecekan, siswa yang dianggap sudah memenuhi ketentuan dipersilakan langsung menuju ruang belajar. Sedangkan siswa yang membawa sepeda motor dipersilakan memarkir sepeda motornya di gedung parkir. Nah, ini untuk pembagian parkir kita coba bagi seperti ini. Siswa kelas 10 di parkir lantai 1, kelas 11 parkir di lantai 2, dan kelas 12 parkir di lantai 3. Nah, ini mungkin sekali nanti terjadi perubahan ya ketika melihat jumlah sepeda motor yang masuk ke sekolah begitu. Dan diharapkan siswa kelas 10 kalau bisa tidak membawa sepeda motor, apalagi bagi yang memang belum memiliki surat izin mengemudi ya. Diharapkan tidak membawa sepeda motor. Siswa melakukan CTPS lalu melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan anak-anak ya menginstal aplikasi Peduli Lindungi di smartphone-nya masing-masing. Jadi nanti di sekolah di depan kelas kita akan pasang QR code untuk kemudian anak-anak bisa melakukan screening di sana. Ya, tentu nanti kami akan mengecek hasil dari screening tersebut ya. Petugas-petugas akan melihatnya. Apabila memang teridentifikasi atau terindikasi belum mengikuti protokol kesehatan, ya tentu kami akan lakukan tindakan untuk itu. Kemudian siswa langsung menuju ke ruang belajarnya, silakan cek jurnal dan denah belajar yang telah dibagikan sebelumnya. Tadi sudah disampaikan ya, pada saat sebelum masuk pastikan anak-anak itu sudah tahu di mana nanti belajar. Jam pertama, jam kedua dan seterusnya. Karena anak-anak tidak akan belajar dalam satu tempat. Jadi akan pindah-pindah nanti. Ya, ketika belajarnya memang teori ada di ruang teori. Tapi ketika nanti pembelajarannya praktek maka akan bergerak menuju ke ruang praktek ya. Mohon dicek, dipelajari betul jurnal yang dibagikan. Siswa langsung duduk di tempat duduk yang telah disiapkan ya, serta diwajibkan menunggu waktu pembelajaran dimulai. Jadi yang biasanya dulu anak-anak mungkin menunggunya di luaran kelas kemudian sambil bergurau. Nah, ini mohon tidak dilakukan, langsung menuju ke tempat belajar dan duduk ya di tempat yang telah ditentukan. Ya, tentu kami sudah setting sedemikian rupa sehingga jarak tempat duduk itu memang sesuai dengan ketentuan ya. Siswa tidak diperkenankan keluar dari ruang tempat pelaksanaan pembelajaran kecuali pembelajaran praktek yang didampingi oleh guru ya. Jadi mungkin bisa jadi ada praktek yang memang mewajibkan siswa itu keluar dari ruangan tapi wajib didampingi oleh guru. Nah, ini dia pada saat istirahat
siswa tetap ada di ruang belajar untuk menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Nah, saat istirahat siswa didampingi oleh guru. Jadi pada saat menikmati konsumsi itu ada guru di sana. Nah, jika siswa tidak membawa bekal, diwajibkan telah memesan konsumsi di beberapa unit penyedia konsumsi bagian dari SBC ya, Semensi Business Center. Jadi sekolah kita memiliki SBC yang kemudian ada bagian-bagiannya di sana. Ada Semensi Kafetaria, ada Semensi Mart, ada banyak ya yang silakan nanti dicek di grup kelasnya, nanti akan ditawarkan beberapa konsumsi yang bisa nanti dipesan 1 hari sebelumnya. Pastikan 1 hari sebelumnya memesannya. Jadi kalau tidak pesan tentu tidak akan dilayani. Baik, demikian tadi informasi singkat tentang persiapan kita untuk menyambut pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Mohon betul-betul diikuti segala ketentuan yang berlaku. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan nyaman, dengan senang, dengan bahagia, dan tetap dalam kondisi sehat tentunya. Ya. Salam sehat selalu, Semensi Jaya. Terima kasih.